Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian mengira puasa hanyalah tradisi menahan lapar, sebuah ritual tahunan yang melelahkan. Tapi jika kita memutar balik jam kosmik ini, kita melompat ke bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah, 18 bulan setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Saat itu, umat Islam sedang membangun fondasi peradaban baru. Tiba-tiba, sebuah transmisi ilahi memecah keheningan. Wahyu yang begitu berat turun membawa kode perintah tertinggi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Al-Baqarah ayat 183. Perhatikan kata sebelum kamu. Sang desainer utama sudah menginstal protokol ini ribuan tahun sebelumnya. Saya The Rider. Saya melacak jejak protokol biologis ini ke masa lalu. Nabi Daud alaihissalam memprogram ulang tubuhnya dengan puasa paling presisi. Sehari puasa, sehari berbuka. Hadis riwayat Bukhari nomor 3420 menyebutnya sebagai puasa yang paling dicintai Allah. Mundur lebih jauh, Nabi Musa alaihissalam melakukan override pada sistem biologisnya, berpuasa 40 malam berturut-turut di Gunung Sinai sebelum menerima wahyu. Surah Al-A'raf ayat 142. Puasa bukan sekadar ibadah spiritual. Ini adalah protokol maintenance dan insting survival paling mutakhir di muka bumi. Dan hari ini, sains molekuler modern baru mulai menyadari apa yang sebenarnya terjadi di dalam darah kalian. Waktu menunjukkan pukul 3 pagi di wilayah Khatulistiwa. Gelap, dingin, dan sebagian besar mesin biologis manusia masih dalam mode tidur. Tapi sebuah alarm kosmik berbunyi. Ini adalah fase preload atau yang kalian sebut sebagai sahur. Banyak yang meremehkan fase ini, memilih untuk terus tidur karena merasa kuat. Itu adalah kesalahan teknis yang fatal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan sebuah instruksi absolut. Tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Bersahurlah kalian, karena pada sahur itu ada keberkahan. Hadis riwayat Bukhari nomor 1923 dan Muslim nomor 1095. Kata berkah di sini bukan sekadar magis. Secara molekuler, sahur adalah proses injeksi bahan bakar slow release ke dalam tangki glikogen kalian. Kurma, air, dan serat kompleks yang masuk ke lambung tidak langsung dibakar. Tubuh menyimpannya dengan sangat efisien, mencegah terjadinya katabolisme otot di siang hari. Bahkan jika kalian hanya sanggup meneguk segelas air, lakukanlah. Karena tepat pada saat imsak, gerbang suplai eksternal akan dikunci rapat. Dan saat matahari terbit, mesin kalian akan diuji. Matahari menyingsing, garis imsak telah dilewati. Pintu suplai dari luar kini terkunci rapat. Disinilah protokol pemeliharaan benar-benar diaktifkan. Sang Pencipta berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 184. Wa antasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Dan berpuasalah, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Perhatikan frase jika kamu mengetahui. Ada rahasia mekanis di balik penahanan diri ini. Pada fase awal ini, antara jam 4:30 hingga jam 9 pagi, kalian belum merasakan apa-apa. Tubuh kalian masih beroperasi dalam zona nyaman. Mesin biologi kalian menggunakan bahan bakar standar, yaitu glikogen atau cadangan gula yang kalian injeksikan saat sahur. Otak dan otot menyerap partikel glukosa ini dengan efisien. Sinapsis kalian menyala terang dengan energi oktan biasa. Aktivitas pagi berjalan normal. Namun, di balik layar, sistem internal mulai menyadari sebuah anomali. Tidak ada nutrisi baru yang masuk. Lambung mengirimkan sinyal kosong. Indikator tangki gula darah kalian mulai turun secara perlahan, dari 100% ke 70% dan terus menyusut. Pankreas menghentikan produksi insulin dan mulai melepaskan glukagon untuk menguras sisa-sisa gula di hati. Ini adalah fase pembakaran gula terakhir.
Pemanasan sebelum mesin kalian dipaksa berevolusi. Waktu menunjukkan pukul 12 siang. Matahari berada tepat di atas kepala. Mesin kalian kini memasuki zona krisis pertama. Cadangan glikogen dari sahur telah habis total. Otak mulai panik dan mengirimkan sinyal kelaparan palsu. Perut terasa melilit, detak jantung melambat, dan energi terasa anjlok. Inilah titik di mana mayoritas manusia modern menyerah. Tapi sang desainer utama tidak menciptakan tubuh ini untuk gagal. Ketika tidak ada lagi glukosa yang tersisa, mesin biologis kalian melakukan manuver hybrid shift. Hati atau liver kalian secara otomatis meretas cadangan lemak membandel yang menumpuk selama 11 bulan terakhir. Lemak itu dihancurkan dan diubah menjadi molekul energi tingkat tinggi yang disebut keton. Keton adalah bahan bakar super bersih, jauh lebih jernih dan kuat daripada gula. Otak kalian menyerap keton ini, membuat fokus menjadi setajam silet. Efek samping dari pembakaran lemak ini adalah keluarnya gas keton melalui pernafasan. Manusia menciumnya sebagai bau mulut yang tidak sedap. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan sebuah rahasia dimensi atas. Beliau bersabda, sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Hadis